Saya Aisyah. Saya Jeremy Charlie. Saya Ringo Pratama Herman. Di sini kami membuat video menjelaskan tentang manajemen risiko dengan studi kasus PT Medco Power di daerah Riau. Mungkin langsung saja dengan penjelasan videonya. Hai, aku Galang, dari kelompok 2. Di sini aku dan anggota kelompok 2 akan membahas mengenai manajemen risiko di PT Medco Power Indonesia. Langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. PT Medco Power Service Indonesia merupakan anak perusahaan dari Medco Energi Internasional Tbk yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan energi terbarukan. Perusahaan ini berperan penting dalam penyediaan energi bagi industri dan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Riau. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Medco Power sangat bergantung pada sistem teknologi informasi, mulai dari pemantauan kinerja pembangkit, pengendalian otomatis, hingga pelaporan data secara real-time. Karena itu, keamanan dan keandalan sistem IT menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Alasan pemilihan studi kasus. Kami memilih PT Medco Power Service Indonesia di Riau karena menjadi lokasi magang langsung kami, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mengamati sistem teknologi informasi dan proses operasional dari dekat. Selain itu, wilayah Riau dikenal dengan kondisi lingkungan yang menantang, seperti cuaca ekstrim, kabut asap, dan potensi banjir, yang tentu berpengaruh terhadap sistem infrastruktur perusahaan. Melalui studi kasus ini, kami ingin melihat secara nyata bagaimana perusahaan energi besar menerapkan manajemen risiko teknologi informasi dalam menghadapi berbagai ancaman dan kondisi lingkungan tersebut. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan penyedia energi yang andal, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui teknologi ramah lingkungan. Misi: 1. Menghasilkan dan mendistribusikan energi listrik secara efisien dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan keandalan operasional melalui dukungan teknologi informasi. 3. Menjaga keselamatan kerja serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. 4. Mengembangkan energi bersih dan inovasi digital secara berkelanjutan. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko ini adalah untuk melindungi seluruh aset teknologi informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Kedua, menjamin kelangsungan operasional perusahaan saat terjadi gangguan. Ketiga, mengurangi potensi kerugian ekonomi maupun reputasi. Serta menyediakan pedoman mitigasi dan SOP penanganan yang tepat. Secara sederhana, manajemen risiko ini bertujuan agar layanan teknologi informasi tetap berfungsi optimal dan mendukung operasional pembangkit listrik secara berkelanjutan. Aset teknologi informasi dan infrastruktur. Aset yang dimiliki PT Medco Power meliputi 1. Aset fisik, gedung operasional, ruang kontrol, server room, gardu, dan peralatan pembangkit. 2. Aset teknologi, komputer operator, server utama, router, jaringan kabel dan nirkabel, sistem SCADA, UPS, dan CCTV. 3. Aset perangkat lunak, aplikasi monitoring, sistem keamanan jaringan, serta perangkat lunak pelaporan energi. 4. Aset data, data produksi listrik, laporan pemeliharaan, serta data operasional pembangkit. 5. Sumber daya manusia, tim IT support, teknisi, dan operator lapangan. Semua aset ini saling terhubung, sehingga gangguan pada satu bagian dapat berdampak pada sistem secara keseluruhan. Identifikasi risiko. Beberapa risiko utama yang mungkin terjadi antara lain. 1. Bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan. 2. Cuaca ekstrim, seperti petir, hujan lebat, dan kabut asap. 3. Kelalaian pengguna, misal kesalahan input data atau kelalaian operasional. 4. Kegagalan pemeliharaan, contohnya keterlambatan maintenance perangkat. 5. Pelanggaran hukum legal, seperti ketidaksesuaian izin atau kebijakan operasional. Potensi kejadian. Potensi kejadian yang sering muncul di wilayah Riau antara lain: banjir yang merusak perangkat jaringan dan server, kabut asap yang mengganggu sensor sistem monitoring,
petir yang menyebabkan lonjakan arus dan kerusakan alat. Human error dalam pengoperasian sistem. Kegagalan pemeliharaan yang memicu error sistem. Serta pelanggaran perizinan akibat kelalaian administrasi. Kondisi geografis dan aktivitas industri energi di Riau membuat potensi-potensi tersebut sangat realistis terjadi. Dampak risiko. Dampak dari risiko yang dialami antara lain. Dampak ekonomi, seperti kerusakan perangkat, biaya perbaikan yang tinggi, dan gangguan produksi. Dampak non-materi, misalnya menurunnya reputasi perusahaan, stres karyawan, dan keterlambatan pelayanan kepada pelanggan. Kombinasi antara bencana alam dan kelalaian manusia menjadi penyebab utama terjadinya gangguan besar dalam sistem teknologi informasi. Mitigasi risiko. Langkah mitigasi yang diterapkan antara lain. Risiko banjir, dengan meninggikan ruang server, menambah sistem pompa otomatis, serta membuat jalur evakuasi perangkat. Risiko kebakaran, dengan penyediaan APAR, ventilasi tambahan, dan backup data berbasis cloud. Petir, melakukan pemasangan penangkal petir, UPS, dan surge protektor. Human error, dengan melakukan pelatihan rutin dan audit keamanan data secara berkala. Pemeliharaan, penjadwalan maintenance teratur dan monitoring otomatis. Pelanggaran legal, pembaruan izin operasional dan sertifikasi sesuai regulasi. Tujuannya agar setiap risiko dapat dicegah atau dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian besar. SOP penanganan risiko. Jenis risiko, banjir. Langkah SOP, matikan listrik utama, pindahkan perangkat ke lokasi aman, aktifkan sistem cadangan. Jenis risiko, kebakaran asap. Langkah SOP, gunakan APAR, lakukan evakuasi, amankan dokumen penting, dan hubungi tim tanggap darurat. Jenis risiko, petir hujan lebat. Langkah SOP, putuskan sambungan listrik non-esensial, pantau sistem SCADA, gunakan UPS sebagai cadangan daya. Jenis risiko, human error. Langkah SOP, laporkan ke tim IT, lakukan restore data, dan evaluasi penyebab kesalahan. Jenis risiko, gagal pemeliharaan. Langkah SOP, jalankan perawatan darurat, ganti perangkat rusak, dan revisi jadwal pemeliharaan. Jenis risiko, pelanggaran legal. Langkah SOP, koordinasi dengan tim legal, lengkapi izin operasional, dan perbaiki kebijakan sesuai regulasi. SOP ini disusun agar penanganan risiko dapat dilakukan cepat, aman, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya dokumen manajemen risiko ini, diharapkan PT Medco Power dapat mengantisipasi potensi gangguan, melindungi aset teknologi informasi, menjaga stabilitas dan keandalan pembangkit, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan energi. Pada akhirnya, manajemen risiko bukan hanya bertujuan untuk menghindari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa sistem perusahaan tetap tangguh, aman, dan siap menghadapi segala kondisi operasional. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.